Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya mengajar di Sekolah SMKN 14 Jakarta sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan NIM 42500141112, saya akan mempraktekkan uji kinerja dengan tema menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Mohon doanya agar sukses dan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Semangat hari ini? Semangat. Anak-anak, nanti yang Bapak absen disebutkan namanya, nanti kalian menyebutkan Asmaul Husna, ya, sesuai dengan nomor urut kalian masing-masing. Siap? Siap. Idah Kamilia. Nggak tahu. Sakit ya. Ailsa. Ar-Rohim. Ya, sambil berdiri ya, Ar-Rohim. Aliza. Al-Malik. Yang keras ya, biar kedengarkan temannya. Ananda. Ini Saul. Saya, Pak. Ya. Saul apa tadi? Riri. Al-Jabar. Jaga. Dina. Al-Malik. Al-Muiz. Muiz. Raden. Basir. Raka. Al-Hakam. Ratu. Al-Adil. Siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anak, kita briefing dulu ya. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, ya. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Dengarkan ucapan Bapak ya. Tepuk tangan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk 2 kali. Ya, konsentrasi. Kalau Bapak bilang tepuk tangan 1 kali, kalau kalian tepuk tangan 2 kali, kalau bilang Bapak tepuk tangan 3 kali, ya. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 1. Masih ada. Bingung nih, konsentrasi. Ya kan Bapak bilang, ya tepuk, kalau nggak ada tangannya jangan.
tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Ya bener, tepuk tangan. 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Anak, sebelum kita mulai ya memasuki bab 3 pelajaran, alangkah baiknya kita mereview yang kemarin mengulang. Ya, Bapak Tes masih ingat gak kalian pelajaran yang kemarin? Ya, kita minggu kemarin belajar tentang apa anak-anak? Syu'abul Iman. Apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Oke. Ada berapa? 77. Cabangnya 70. Oke, ada yang bisa nyebutkan? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab pokok. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Iman kepada hari akhir. Benar lagi. 7. Mencintai Allah. Mencintai Allah. 8. Ada yang ingat? Tidak dengki dan iri hati. Terus 9. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Terus terakhir 10. Mencintai Allah Subhanahu. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari antara cabang-cabang iman. Baca. Pengantar, menjalin hidup penuh manfaat berarti menggunakan waktu, tenaga, dan harta untuk hal-hal yang berguna. Sebaliknya, hidup yang dipenuhi sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad akan menjauhkan kita dari keberkahan. Nah, maksudnya yang dibaca. Oke. Kita lanjut. Ngerti dulu ya tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk materi tentang berpoya-poya, ya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuannya? Seperti tujuan kamu mau ke Tanah Abang, kan? Punya tujuan kan? Iya. Apa tujuan kamu tadi? Oh, saya mau naik kendaraan motor, bisa. Saya mau naik mobil, kan begitu. Itu tujuan kan? Tujuan ke Tanah Abang ngapain? Beli batu. Nah itu, ya. Jadi tujuan kita kembalikan ke tema, ya. Terus dan sum'ah. Terus yang kedua, menganalisis dampak negatif sifat-sifat tercela tersebut. Apa sih dampaknya kalau orang melakukan sifat-sifat tercela tadi? Ya, pasti ada dampaknya. Orang berpoya-poya pasti ada dampaknya. Terus orang yang ria ada dampaknya. Sum'ah ada dampaknya. Takabur, hasad, semuanya. Terus apa? Menemukan dalil Al-Quran dan hadis terkait larangan sifat tercela. Kita harus tahu larangannya apa sih dari Al-Quran dan hadis. Nah, ada larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari, ya. Terus menunjukkan perilaku sederhana dan rendah hati. Nah, kebalikannya, kita harus punya perilaku yang sederhana, qanaah. Terus rendah hati. Tahu rendah hati? Apa rendah hati? Tawa dulu. Tepuk tangan. Buat proyek, ya, hidup bermakna. Ya, kayak anak-anak. Kalian ini kayaknya tegang sekali nih. Santai aja, ya, oke. Biar kalian kayak ini, ya, duduk dalam keadaan siap. Umi Abi yes. Duduk dalam keadaan siap. Umi Abi yes. Tetap semangat. Udah santai aja, jangan tegang. Ya. Oke, lanjut. Oke, tadi kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya. Sekarang Bapak ya pengen kalian tuh menganalisa, ya, dengan cara melihat. Ada 4 gambar di sini. Anak-anak perhatikan satu gambar orang lagi belanja itu. Ya, ini tas semuanya tuh. Ya. Terus ini apa nih? Duit, ya, duitnya banyak dia menentukan. Ini apa ini? Ya. Tuh. Merasa hebat. Apa? Merasa hebat ya, dia pakai keren, kacamata, ya. Terus yang terakhir? Media sosial. Media sosial. Oke,
Ada yang bisa jelaskan? Ini termasuknya kemana nih? Gambar yang ini? Oke, berdiri. Bisa, mana bisa? Jangan takut salah. Ya. Oke, Bapak tunjuk. Yazid, coba kamu jelaskan apa gambar yang di sini. Itu adalah sifat berfoya-foya, Pak. Kenapa sifat berpoya-poya? Karena dia menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan? Uang. Bermanfaat nggak itu? Enggak. Dalam hal apa menghambur-hamburkan uang? Dalam hal apa namanya? Negatif atau positif? Negatif, Pak. Contohnya? Contohnya bertindak apa namanya? Membeli sesuka hati dia gitu. Hatinya, Ya. yang nggak perlu, yang nggak bermanfaat. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang kedua, Bapak tunjuk. Ratu, silakan. Yang itu dia ria, Pak. Ria, kenapa Ria? Karena Menurut dia kamu? memamerkan sesuatu di media sosial. Memamerkan sesuatu di Media sosial. tujuannya apa dia memamerkan sesuatu? Mungkin pengen dapat pujian? Mendapat pujian, gitu ya. Bagus nggak itu? Enggak. Ya. Sifat apa termasuknya itu? Ya sifat apa? Sifat negatif. Negatif ya. Contoh? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, terakhir. Ya, Isaul. Mana? Ya? Oke, tolong jelaskan. Itu termasuknya sifat takabur, Pak. Takabur, kenapa? Kok takabur? Termasuknya sifat yang sombong, Pak. Sombong. Ya. Sombong apa itu sombong dalam hal apa? Dalam hal memamerkan kekayaannya, Pak. Kekayaannya. Situ gambarnya. Baik nggak orang sombong menurut kamu? Enggak. Enggak. Kenapa? Sombong termasuk sifat apa? Sifat tercela. Tercela. Oke. Dilarang oleh Allah. Allah atau Agama. agama. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati gambar. Nah, sekarang Bapak urutkan ya. Kesimpulannya berarti berpoya-poya itu adalah menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat. Yang kedua, apa Ria? Yang ketiga, Sumah. Terus yang keempat, apa takabur? Yang terakhir, hasad. Ya, anak-anak. Yang pertama berpoya-poya menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat. Maksudnya gimana sih? Seandainya kalian lulus nih, kalian punya kerjaan, ya, kerjaan yang mapan, sukses, kalian banyak, menjadi orang kaya, sukses, banyak duit, nah kalian duitnya kalian hambur-hamburkan. Maksudnya gimana hambur-hamburkan? Kalian beli barang-barang yang tidak bermanfaat. Sedangkan tetangga kalian ada yang membutuhkan. Kalian makan yang enak-enak, yang sekali makan 1 juta, ya, teman-temannya berpoya-poya. Sedangkan orang susah sekali makan cuma sekali, ya, sehari cuma sekali makan orang susah. Tapi orang yang berpoya-poya tadi dia nggak memikirkan, ya, itu dilarang oleh agama. Oke, ada yang bisa hafal ayat yang melarang menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat? Ada yang bisa membaca? Oke, ya lagi ya. Anak, tadi kalian sudah membagi kelompoknya masing-masing. Di sini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi, menganalisa atau mencari tahu ya tentang tadi sifat-sifat tercela. Ya, sudah masing-masing. Ini berpoya, ya. Ini apa? Ria. Sana apa? Ria itu Ria. Ria mana yang Ria? Ria. Kelompok berapa? 3. Ini kabur. Ini hasad. Oke. Tugas kalian itu semuanya masalah. Kalian pecahkan bersama-sama. Ya, berdiskusi, mencari solusi ya. Bagaimana agar orang terhindar dari sifat-sifat ya tercela tadi. Oke, paham maksudnya? Oke.
Silakan nanti Bapak bagikan LK-nya lembar kerja kalian. Kalian semangat ya. Jangan ada yang bengong, semuanya kerja sama. Oke, Bapak kasih. Kelompok 1 untuk kerja. Silakan. Kelompok 2 kerja. Kelompok 3 Maaf. Kelompok 4 kelompok 5 terakhir ya. Oke, silakan kalian ya bekerja sama, berkolaborasi, berdiskusi, ya, mencari masalah yang sudah ditentukan. Nanti kalian cari solusinya dan apa dampaknya. Ya, silakan. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Baik anak-anak, ya kalian sudah diskusi, waktunya sudah habis. Tugas kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, yang pertama maju adalah kelompok 1, yaitu tentang berfoya-foya, menghindari sifat berfoya-foya. Silakan. Kelompok 1 maju perwakilan. Ya, siapa yang maju silakan. Teman-teman perhatikan yang lain, temannya berbicara di depan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kalian cari pertanyaan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi berfoya-foya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liza Ramadhani. Nama saya Anis Sumaira Syamina. Nama saya Ayel Sasaka Fafiani.
Jadi ini hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hidup penuh manfaat menurut ajaran agama Islam? Menurut ajaran agama Islam, hidup penuh manfaat adalah kehidupan yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Diwujudkan dengan beribadah kepada Allah, menghindari sifat buruk, pamer, sombong, dan iri hati. Lalu yang kedua adalah mengapa umat Islam dianjurkan untuk hidup penuh manfaat? Umat Islam dianjurkan hidup penuh manfaat untuk mencari keridhaan Allah. Karena kebermanfaatan merupakan ukuran kebaikan manusia terbaik, membawa ketenangan jiwa, keharmonisan sosial, keberkahan dunia dan akhirat, serta kebahagiaan jangka panjang. Lalu yang terakhir, bagaimana cara agar kita bisa menjalani hidup penuh manfaat dan terhindar dari sifat berfoya-foya? Untuk hidup penuh manfaat dan terhindar dari berfoya-foya, kita harus memprioritaskan kebutuhan, membiasakan bersedekah, hidup sederhana, bersyukur, merencanakan keuangan, dan menyadari bahwa harta adalah titipan Allah. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, perkenalkan namanya. Kenalkan, saya Fajar Binti Rahman dari kelompok kelompok 2. Kapan suatu pengeluaran dianggap berfoya-foya dan kapan itu hanya dianggap menikmati hasil kerja keras? Kapan suatu pengeluaran itu dianggap berfoya-foya dan kapan itu hanya dianggap menikmati hasil kerja keras? Apa garis batasnya? Saya izin jawab pertanyaan dari Fatia. Yang dimaksud hidup berfoya-foya adalah kita membeli suatu hal yang tidak kita gunakan atau kita butuhkan, atau bisa dibilang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sedangkan yang dimaksud menikmati hasil itu adalah kita membeli barang yang dimana kita membutuhkan barang itu, dan itu juga bermanfaat bagi diri kita. Apakah sudah terjawab? Wis, puas? Luar biasa kita ini. Izinkan saya bertanya. Saya Raden Muhammad Farisata Wikrama dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita menghadapi orang yang takabur? Sikap kita bagaimana terhadap orang tersebut dan bagaimana cara kita menasihatinya? Sekian dari pertanyaan saya. Ya, makasih ya Faris atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nih teman kita ada yang sombong, peran kita sebagai temannya sebaya dia itu saling mengingatkan aja. Kayak misal, maaf ya Cantika, kamu jangan kayak gitu, kan semua manusia itu sama aja, jangan merasa paling benar sendiri ya gitu. Terus dia yang lebih dideketin jangan malah dijauhin teman-teman, karena kan dia tuh juga berhak gitu loh punya teman, punya lingkungan yang baik, itu juga dia berhak. Makanya kita harus sadarin ya, sadar. Gitu ya, udah terjawab belum? Luar biasa. Masih ada? Masih Bapak. Jadi kalian tuh juga sering-sering deh baca Al-Quran, karena tuh banyak banget hadis dan Al-Quran tuh yang mengutip tentang orang sombong. Kayak dulu zamannya sejarahnya kan iblis yang tadi Bapak jelasin, nah itu dari zaman terdahulu tuh dijelasin di situ. Kayak udah segitu aja dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin aku jawab pertanyaan dari Naila. Cara untuk kita berlapang dada atau menerima ketika orang lebih tinggi daripada kita gitu kan. Yang pertama, doain kebaikan untuk diri dia. Kayak ya kita lihat dia, harusnya kita juga ikut senang, nggak usah iri-irian. Itu ngerugiin diri sendiri, bisa menurunkan pahala kita. Terus juga kita jadi nggak disukain sama Allah karena sifat hasad itu. Yang ketiga adalah dekatkan diri kepada Allah SWT. Apakah sudah terjawab? Baik, ya.
Anak-anakku semua, alhamdulillah kalian sudah melakukan presentasi dengan maksimal. Ya, setiap pasti ada kekurangannya. Yang masih kurang, yang belum sempurna, tolong disempurnakan lagi ya penelitiannya. Dari hasil penelitian kamu, Bapak simak tadi, ya cukup lumayan lah, bagus. Ya, Bapak apresiasi untuk kalian semua. Tepuk tangan. Oke, kita refleksi hasil dari semuanya itu ya, sifat-sifat tercela. Apa sih maksudnya? Kesimpulannya, jadi kita harus memiliki hati yang bersih. Sebagaimana sabda Nabi, ada suatu kisah ketika ada seseorang wudu, Nabi dengan sahabat berkumpul. Tiba-tiba ada seorang biasa aja orangnya, penampilannya dia wudu, ya terus pakai sandal jepit biasa aja. Terus Rasul bilang ya, berkata, nanti bakal ada calon penghuni surga. Ya. Ini sahabat bingung, kok tiba-tiba Nabi berbicara ada penghuni surga. Yang dimaksud Rasul ini siapa? Ya. Cuma di situ ada orang yang wudu, ya ada jenggotnya basah, terkena air, dia pakai sandal jepit, di situ pakai sandal jepit, sholat di situ. Besoknya lagi begitu Rasul bilang, ya, ada kita kedatangan penghuni surga. Akhirnya apa? Sahabat Nabi yang namanya ya Umar bin As itu penasaran sahabat Nabi. Akhirnya apa? Mengikuti ke rumahnya, pengen tahu nih, ya mungkin yang dimaksud Nabi ini orangnya. Ya, akhirnya apa? Singkat cerita, dia silaturahmi ke rumahnya, ya menginap di rumahnya 3 hari. Pengen tahu amalan apa sih yang dilakukan orang tersebut? Rupa amalannya biasa aja. Ya, pas diperhatikan pas malam hari ini nggak bangun sholat tahajud. Biasa aja. Hari pertama nggak sholat tahajud, hari ketiga nggak sholat tahajud. Ya, sampai hari ketiga nggak sholat tahajud. Tapi sahabat, kok begini sih penghuni surga? Biasa aja, nggak sholat tahajud, nggak mengaji, nggak apa. Kayaknya apa? Tapi ada suatu amalan dia. Ketika dia bangun tidur, dia selalu mengucap Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Selalu mengucap tasbih. Ya. Kayaknya apa? Dia tanya, amalan kamu setiap hari begini? Iya. Kamu nggak pernah sholat tahajud gini, nggak pernah ngaji, biasa aja. Ya amalan saya yang kamu lihat aja cuma misalnya saya bangun tidur, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, selalu bertasbih. Oh cuma begini? Dia kepikiran kok ini penghuni surga tapi amalannya biasa aja. Kayaknya apa? Dia penasaran. Ya amalan saya ini biasa saja, tapi saya itu nggak pernah curang, nggak pernah iri, dengki, takabur, hasad, sumah kepada orang. Jadi itu memiliki sifat yang tadi itu, tidak pernah curang terhadap orang lain, nggak pernah iri, hasad, takabur, apalagi nggak pernah. Jadi hatinya bersih. Nah itu yang membuat dia masuk ke dalam surga sebagai penghuni surga. Kalau kita belum bisa melaksanakan tahajud, kalau kita belum bisa mengaji, kalau kita belum bisa berpuasa, mampunya ya udah itu aja. Yang penting hati bersih dari sifat-sifat tercela itu. Insya Allah itu menjadi kekasih Allah dan masuk surga. Itu dijamin sama Allah. Ya. Siapa yang berkata? Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pengen masuk surga, salah satunya adalah memiliki hati yang sangat bersih. Jadi jauhkan dari sifat-sifat tercela. Itulah. Ya anak-anak semua, semoga kita semua di sini dijadikan orang-orang yang beriman dan memiliki hati yang bersih. Ya, jauh dari sifat berpoya-poya, ria, sumah, takabur dan hasad. Ya, itu. Sudah ini nanti Bapak pengen menguji ya sejauh mana simatif kamu, nanti kalian akan dites melalui Google Form. Ya, silakan makanya dikeluarkan. Nanti Bapak biasanya Bapak kirim soalnya. Silakan. Udah ya, silakan buka. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas sumatif dan alhamdulillah sudah Bapak lihat hasilnya memuaskan. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kalian tambah lebih baik lagi. Amin. Dan bisa mengamalkan ya kita ke Nabi. Amin. Dan jauh dari sifat-sifat tersebut. Amin. Ya kita akhiri ya pelajaran hari ini.
semoga membawa berkah. Bila taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam